like-nya. Dan jika kalian ingin mengajukan komen, jangan lupa tulis di kolom komen. Dan kalau memang kalian benar-benar mendapatkan manfaat, tidak hanya di like, di share juga ya ke sosial media kalian, supaya kalian juga bisa memberikan spread yang positif kepada teman-teman kalian. Sebagai tanda terima kasihku kepada teman-teman yang sudah subscribe, aku ingin lebih konsisten lagi nih untuk mengedukasi teman-teman. Dan rencananya aku akan tampilin video-videoku di setiap hari Minggu dan juga setiap hari Rabu. Jadi jangan lupa ya untuk ditonton terus video-videoku supaya kalian mendapatkan manfaat juga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, tapi sebelum itu subscribe dulu ya, subscribe, oke? Oke teman-teman, tanpa berlama-lama yuk kita langsung ngobrolin aja. Kita agak santai aja ya teman-teman bawaannya. Sadar nggak sih teman-teman bahwa saat ini banyak sekali para orang tua yang ingin segera mensekolahkan anaknya meskipun anaknya di bawah usia 7 tahun. Iya, memang nggak salah sih kalau orang tua pengen anaknya masuk sekolah sebelum usianya dia bersekolah. Tetapi sebenarnya hal tersebut merupakan yang baik nggak sih untuk kondisi anak, atau justru malah membuat anak semakin buruk untuk bisa melanjutkan sekolah studi tanpa diketahui umurnya ternyata masih belum cukup nih, tapi disekolahkan sebelum waktunya dan memang anak belum punya mental untuk siap, serta secara kemampuan pun tidak bisa dikatakan sejajar dengan anak usia 7 tahun. Oke teman-teman, kalian nih yang bagi yang menonton video ini boleh nggak sharing sebagai orang tua kira-kira layak nggak sih untuk mensekolahkan anaknya ke tingkat sekolah dasar sedangkan secara usia dia belum mencukupi usia untuk menghadapi tantangan di sekolah dasar. Nah, coba di komen di bawah dulu teman-teman mengenai pernyataan ini, apakah teman-teman juga tipenya yang sama seperti para ibu-ibu kebanyakan bahwa jikalau anak di sebelum usia 7 tahun tuh sebenarnya nggak masalah untuk masuk SD. Nah, yuk coba di komen di bawah ya. Kalau kita bahas di poin awal, salah nggak sih orang tua punya persepsi yang seperti itu? Sekali lagi persepsi ya, sebenarnya nggak salah karena ada harapan dari orang tua bahwa anak-anaknya tuh bisa segera cepat lulus, dan pada saat dia lulus tuh dia tidak terlalu tua pada saat menghadapi suatu tantangan. Jadi diharapkan anak ini walaupun umurnya masih muda tapi dia sudah bisa secara kemampuan atau secara pendidikan dia sudah lebih tinggi dibandingkan anak-anak usia selain anak-anak usia di bawahnya. Jadi diharapkan bisa melebihi lah. Sebenarnya sebagai orang tua itu bukan hal yang salah ya, karena ada harapan yang diinginkan orang tua bahwa anak-anaknya bisa lebih maju dibandingkan orang tua. Tetapi apakah anak itu siap sebenarnya untuk masuk sekolah dasar atau SD, padahal secara mental ataupun secara kemampuan dia belum memiliki latar belakang itu semua? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, yuk kita cek dulu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan pada pasalnya yang keempat tentang penerimaan peserta didik baru bagi sekolah dasar atau untuk anak-anak sekolah dasar. Yang ayat yang pertama ada di sini ya. Calon peserta didik baru tingkat sekolah dasar itu paling tidak usia 7 tahun dan paling rendah 6 tahun. Ini semua ada di sini ya teman-teman ya. Paling rendah aja sudah 6 tahun. Kemudian ayatnya yang kedua memberitahukan bahwa usia 7 tahun itu wajib untuk memasuki tingkat sekolah dasar. Nah, bagi teman-teman yang usianya sudah 7 tahun atau anak-anak yang udah usia 7 tahun, itu ternyata wajib loh untuk mendapatkan pendidikan sekolah dasar. Kemudian ayat yang ketiga
akan nanti aku tuliskan di bawah ini ya teman-teman, ayat yang ketiga. Jadi bisa diberikan kelonggaran bagi anak-anak yang di bawah usia 6 tahun, tapi paling rendah usianya 5 tahun 6 bulan. Oke, 5 tahun 6 bulan ini pun boleh masuk asalkan sudah mendapatkan rekomendasi dari psikolog. Nah, untuk ayat-ayat berikutnya disampaikan bahwa pernyataan dari psikolog ini harus yang menyatakan bahwa dia sudah siap secara mental. Dan yang kedua, sudah memiliki kecerdasan yang memang dia melebihi anak-anak seusianya. Nah, untuk itulah hal tersebut anak-anak usia 5 tahun 6 bulan ini hanya bisa memasuki sekolah tingkat dasar apabila dia sudah mendapatkan surat dari psikolog yang menyatakan anak ini layak dan memiliki kecerdasan. Soalnya di sini wajib ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman sudah jelas ya untuk dari pendidikan. Nah, kita masuk secara psikis anak. Nah, jika anak dikatakan sudah memiliki kesiapan kognitif, berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk, seperti yang paling gampang adalah motorik halus atau yang biasa kita kenal dengan fine motor. Secara fine motor dia sudah bisa menggunakan tripod point. Jadi cara dia memegang pensil saja sudah kuat. Kemudian ada gross motornya, penekanan pada otot tangan, dan juga gross motor pada fungsi tubuh yang lain. Ini penting ya teman-teman untuk diketahui. Itu dari secara dan fisik ya teman-teman. Jadi fine motor dan gross motor ini juga terkait dengan fisik dan kognitif yang mempengaruhi kemampuan anak dalam menghadapi tantangan di sekolah dasar. Oke, sampai sebelah sini kita sudah jelas ya. Kita akan bahas dulu lebih terinci lagi tentang kognitif. Oke, kalau misalnya kita cek lagi ya teman-teman, kenapa anak-anak di bawah 7 tahun tidak disarankan? Seperti yang disampaikan oleh Piaget bahwa anak-anak di bawah 7 tahun itu menggunakan cara berpikir praoperasional. Apa sih praoperasional ini? Pertama, belum sempurna cara dia dalam membangun logikanya sendiri. Sedangkan saat dia sudah mulai memasuki usia 7 tahun, karena secara pemikiran anak usia 7 tahun itu sudah mulai logis, dia sudah mulai bisa menggabungkan peristiwa satu dan peristiwa berikutnya. Dia juga sudah bisa menentukan apa yang harus dia lakukan. Sudah mulai ada pemikiran-pemikirannya pada saat anak usia 7 tahun. Ini kalau kita bercerita tentang anak-anak pada umumnya ya teman-teman. Jadi belum tentu anak kita belum usianya sudah bisa berpikiran logis seperti ini. Oke? Dia belum bisa menganalisa dari situasi yang dia alami. Kemudian juga kalau misalnya kita bicara baru usia 7 tahun pun dia hanya melihat berdasarkan logika apa yang diamati dari lingkungannya. Misalnya dia sekolah, kemudian dia mendapatkan nilai bagus, dia bawa ke orang tuanya puji. Nah, berarti yang dipikir anak logika konkret itu adalah dia dapat nilai bagus, dia pergi ke sekolah, dia dapat pujian. Itulah yang konkretnya. Tetapi itu anak usia 7 tahun ya, itu masih usia 7 tahun sampai usia 11 tahun masih pikirannya konkret. Tapi ketika dia sudah mendekati usia 11 tahun, dia mulai berpikiran positif, udah mulai mengerti kenapa dia harus mendapatkan nilai yang baik. Misalnya, dia akan jadi lebih mengerti kalau dapat nilai baik, dia akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sekolah yang baik, sekolah yang dia inginkan, beasiswa dan lain sebagainya. Itu kalau dia udah usia 11 tahun ke atas atau biasanya kita kenal dengan operasional formal. Kenapa dia praoperasional tidak disarankan untuk masuk SD? Pertama, dia berpikirnya adalah transductive reasoning. Jadi sebenarnya mereka bukannya nggak pakai nalar ya, cuma nalarnya masih nalar yang tidak bisa menjelaskan sebab dan akibat. Misalnya ada gula pasti ada semut. Nah, mereka tidak bisa menjelaskan, cuma yang mereka tahu adalah ada gula, ada semut. Nah, kalau anak-anak yang sudah berpikiran logis, maka ada gula karena dia manis, gula itu kan manis, maka ada semut mendatangi. Nah, itu cara yang paling mudah. Oke ya teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, ketidakjelasan sebab akibat. Kenapa? Apa membedakan anak
praoperasional dan operasional konkret. Ketidakjelasan sebab akibatnya, misalnya pertama, yang misalnya kamu nggak boleh bakar-bakar. Nah, anak-anak yang praoperasional dia bakar-bakar, dia main api, berarti dia luka. Nah, padahal bukan itu kenapa dia disebut dengan luka. Kalau dia sudah logika konkret, kenapa dia nyalain api, kemudian terus kenapa dia jadi luka? Karena dia terbakar, makanya dia bisa luka. Nah, ini yang namanya operasional konkret. Sedangkan tadi yang sudah saya jelaskan, ketidakjelasan sebab akibat, dia tidak menyadari bahwa main api belum tentu jadi luka gitu, asalkan kita bisa jaga jarak. Kemudian kenapa main apinya tuh ya bukan karena langsung luka, tapi karena dia terbakar, makanya dia luka. Yang berada di bawah usia 4 tahun pun masih animisme. Kalau yang biasa kita tahu adalah dia mempercayai bahwa benda mati pun tuh benda hidup, seperti boneka. Dia menganggap itu adalah benda hidup gitu. Jadi dia akan terus mengajak kita ngobrol sebagai temannya. Kemudian perceptual bound, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa anak itu tidak mengerti, persepsinya tuh tidak paham sampai ke arah situ loh. Kalau misalnya main api itu luka, jadi mereka cuma tahu apa yang dia dengar, main api nanti luka, dah, cuma itu aja. Tapi tidak memahami kalau main api terbakar makanya kamu bisa luka gitu. Persepsinya tuh kurang tepat. Mereka tuh masih tipe yang praoperasional, tipenya mental experience. Kalau parents pernah tahu tuh, kok semakin dilarang kok anak ini nggak mau nurut ya, malah dilakukan. Main api malah tetap aja main api. Bukan itu parents, bukan itu teman-teman. Jadi kenapa anak praoperasional ini tetap melakukan apa yang disuruh? Karena yang dilarang, apa yang dilarang? Karena mereka punya mental experience. Kok aku main api bisa luka? Dari mana? Dia jadi mencoba, teman-teman. Kalau main api ternyata terbakar jadinya luka. Yang selanjutnya yang paling banget menggambarkan anak-anak yang praoperasional adalah egocentrism. Jadi dia hanya melihat apa yang dia persepsikan itulah yang benar, sedangkan orang lain tuh nggak salah gitu, kurang tepat, lebih tepatnya bukan salah, kurang tepat. Dia masih punya egocentrism. Jadi dia kesulitan untuk memahami kenapa sih orang tuanya melarang, kenapa sih orang tuanya belum ngebolehin. Dia hanya ngeliat apa yang dia rasa itu adalah benar. Egocentrismnya masih tinggi, oke? Jadi kenapa anak-anak usia 5 tahun 6 bulan belum bisa masuk ke sekolah kecuali dapat surat rekomendasi dari psikolog. Oke? Kenapa harus anak usia 7 tahun? Karena menurut Erik Erikson, anak usia sekolah atau anak usia 6 tahun sampai 11 tahun itu sebenarnya anak-anak ini sudah dikategori di mana anak secara sosial dia tuh sudah di fase industri versus inferiority, atau biasanya kita kenal dalam bahasa Indonesia percaya diri atau justru dia malah merasa rendah diri. Ini yang perlu disadari orang tua, dimana anak ini 6 tahun atau usia sekolah ini sudah siap nih. Kalau misalnya dia punya tantangan baru, dia percaya diri, dia nyaman dengan dirinya, kemudian dia bisa menunjukkan kepada seluruh teman-temannya maupun guru-gurunya, inilah identitasku, inilah aku sebagai individu dan aku berada di tengah-tengah kalian. Itulah kenapa anak-anak usia segini penting untuk masuk sekolah, ataupun di bawahnya belum bisa masuk sekolah, dikarenakan secara kemampuan sosial dia tuh baru berada di kategori inisiatif versus guilt. Jadi inisiatifnya atau yang ada rasa bersalah gitu. Gimana dia bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh lingkungannya? Ini yang harus dibangun dulu oleh orang tua, inisiatifnya dulu di rumah. Saat inisiatifnya sudah dibekali, nah dia akan bisa tuh masuk ke fase yang 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dimana anak-anak sudah mulai belajar percaya diri, menunjukkan identitasnya, menunjukkan siapa dia di tengah teman-temannya. Ini yang perlu didukung justru teman-teman semua, para parents yang menonton.
Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan kenapa sih anak-anak tuh harus usia 7 tahun atau usia paling rendah 6 tahun. Kalaupun mau yang paling rendah lagi 5 tahun 6 bulan dengan catatan ada surat rekomendasi dari psikolog. Nah, tadi teman-teman sudah dengarkan dari sisi fisik, gross motor itu tidak hanya berupa tangan ya teman-teman, gimana cara dia bisa menulis, tapi dari sisi fisik juga adalah gimana dia bisa menjaga keseimbangan dia, sensori vestibular dia, awareness dia akan tubuhnya dia. Nanti akan kita tampilin di video selanjutnya minggu depan tentang sensori kita, oke? Yang nantilah itu ya teman-teman di video berikutnya. Kemudian kognitif, kenapa anak usia 7 tahun. Kemudian ada juga secara sosial, kenapa sosialnya harus kita perhatikan dari rentang usianya. Kita sudah jelaskan. Nah, ini adalah pada umumnya. Jadi saat orang tua mensekolahkan anak usia 7 tahun tidak perlu malu parents, karena memang itu udah usianya, usia 7 tahun. Enggak masalah, memang udah usianya, udah masanya seperti itu. Oke, parents. Dan teman-teman juga dibantu ingatin bagi saudara-saudaranya ada yang yang mau mensekolahkan anaknya sebelum usianya, padahal secara kemampuan maupun mental anak belum siap, tapi dipaksa untuk masuk SD supaya dia bisa mendapatkan penilaian yang positif dari sosialnya. Tolong diingatkan video ini lagi ya. Ingat ya parents, yang menentukan masa depan anak itu bukan parents. Parents tuh hanya mengarahkan, punya harapan, nggak salah. Tapi perhatikan juga kondisi anak kita. Oke. Apa sih dampaknya saat kita memaksa anak untuk tetap bersekolah? Yang pertama, dia akan cepat merasa bosan. Cepat banget anak itu merasa bosan, apalagi secara mental dia belum siap, tapi dipaksa, dikoyok, didorong sama orang tuanya, ayo sekolah. Secara mental aja dia belum siap, apalagi secara kecerdasan dia belum mampu, maka dia akan cepat bosan, tidak ada semangat belajar. Nikah yang parents mau. 3, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas. Dia tidak memahami apa maksud dan tujuannya, karena tadi sudah saya jelaskan, cara berpikirnya adalah transduktif reasoning, penalarannya masih yang transduktif gitu. Kemudian dia sulit untuk menjalin pertemanan dengan temannya karena dia jadi merasa rendah diri, secara kemampuan dia kurang, akhirnya dia menutup diri, menarik dari lingkungannya. Kemudian juga ada gangguan emosi, jadi dia tidak memahami apa yang dia rasakan karena terus didorong oleh parents, jadi emosinya pun dia tidak kenali. Nah, inikah yang dimau oleh parents? Kemudian bisa jadi menjadi korban bully, atau dia menjadi orang yang membuli orang lain karena dia tidak mampu, akhirnya dia bully orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mendapatkan label troublemaker dari gurunya, karena ngerasa anak ini nggak paham, anak ini justru melakukan suatu perilaku yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang sekolah normalkan. Nah, ini bisa dicap sebagai troublemaker. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan semuanya, dampaknya apa saja. Saya kembalikan lagi kepada parents. Apakah parents ingin terus memaksakan anak mendapatkan apa yang parents mau, atau teman-teman yang lain deh, aware. Nah, apakah teman-teman juga mau mendapatkan seorang ponakan atau seorang anak kenalan yang justru tidak siap untuk masuk SD tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk SD? Yuk, jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan pastikan kita semua memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya. Oke? Mungkin lain kali akan membahas tentang anak yang memang usia 5 tahun dan memiliki kecerdasan tuh bagaimana, nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau ada yang komen, kalau ada yang subscribe sampai 100 ribu orang deh, sampai 100 ribu orang yang subscribe dan like video ini sampai 2 juta, aku akan membahas tentang kecerdasan anak di atas rata-rata. Oke? Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di-share supaya ilmu ini nggak hanya dari kalian aja,
untuk kalian saja, tapi buat semuanya untuk mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, jangan lupa di subscribe, di like jika menyukai video ini, kemudian komen apa aja yang ingin kalian bahas, silahkan di komen di bawah ini, atau tanggapan kalian tentang video ini silahkan juga di komen. Kemudian jangan lupa share ke seluruh teman-teman kalian yang ada ataupun saudara-saudara kalian supaya juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga semuanya happy. Dan jangan lupa ya, masih masa pandemik nih, stay healthy, stay at home, jangan lupa jaga jarak, gunakan masker, dan selalu taati protokol kesehatan, dan selalu sehat ya semuanya. Bye bye, see you next time. See you next time, bye bye.